kala, di kaki pegunungan Himalaya berdirilah kerajaan Kapilavastu yang damai. Rajanya Sudodana dikenal sebagai penguasa bijak dan permaisurinya Ratu Maya adalah wanita berhati suci. Pada suatu malam purnama, Ratu Maya bermimpi. Ia melihat seekor gajah putih membawa bunga teratai dan masuk ke tubuhnya. Para Brahmana menafsirkan mimpi itu sebagai tanda bahwa ia akan melahirkan seorang makhluk agung. Waktu berlalu, dan saat itu pun tiba. Dalam perjalanan kembali ke rumah orang tuanya, Ratu Maya berhenti sejenak di Taman Lumbini, di bawah pohon sal yang sedang bermekaran. Diiringi cahaya pagi dan nyanyian burung-burung, lahirlah sang bayi suci. Sang bayi segera berdiri tegak. Ia melangkah 7 langkah dan setiap jejaknya memunculkan bunga teratai. Ia lalu mengangkat tangan dan berkata, "Akulah yang tertinggi di dunia. Inilah kelahiranku yang terakhir. Aku datang untuk membebaskan dunia dari penderitaan." Langit pun bersinar. Bunga-bunga turun dari langit. Para dewa, manusia, dan makhluk-makhluk halus bersukacita. Dunia menyambut kelahiran makhluk agung ini. Ia diberi nama Siddhartha, yang berarti dia yang mencapai tujuannya. Siddhartha tumbuh sebagai pangeran di istana. Ia dikelilingi oleh keindahan, kemewahan, dan kenikmatan duniawi. Namun dari kecil, ia tak pernah lalai dalam rasa ingin tahu, ketenangan, dan welas asihnya. Suatu hari, seorang petapa bijak bernama Asita datang melihatnya. Ia menangis. Ketika ditanya alasannya, Asita berkata, "Anak ini akan menjadi Buddha. Aku bahagia, tapi aku sedih karena tak akan hidup cukup lama untuk menyaksikannya mengajarkan kebenaran." Kata-kata itu membuat Raja Sudodana khawatir. Ia ingin putranya menjadi raja besar, bukan petapa. Maka, sang raja membangun 3 istana megah untuk melindungi Siddhartha dari dunia luar, jauh dari penderitaan, penyakit, usia tua, dan kematian. Namun takdir tak bisa dibendung. Pada usia 29 tahun, Siddhartha meminta keluar dari istana. Di luar sana, ia melihat 4 pemandangan yang mengubah hidupnya. Pertama, ia melihat orang tua renta. Kedua, orang yang sakit. Ketiga, jenazah dan tangisan keluarga. Keempat, seorang pertapa yang walau miskin terlihat tenang dan damai. Siddhartha pun merenung. Inilah kehidupan. Semua makhluk pasti tua, sakit, dan mati. Tapi mungkinkah ada jalan keluar dari penderitaan ini? Malam pun tiba. Di istana, istrinya, Yasodhara, tertidur dengan lembut, dan sang putra, Rahula, masih bayi mungil dalam pelukan ibunya. Dengan hati berat, Siddhartha menatap mereka untuk terakhir kalinya sebagai pangeran. Ia memutuskan untuk meninggalkan istana, melepaskan mahkota, dan meninggalkan gelar dan kemewahan. Ia memilih jalan pencarian kebenaran sejati. Itulah awal dari perjalanan besar menuju pencerahan. Dari kelahiran seorang pangeran menuju kelahiran seorang Buddha. Dan kelak, di bawah pohon Bodhi yang hening, ia akan menemukan jawabannya. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh dunia.